Yo, daily driver gue selalu iPhone, tapi gue selalu menduetkannya dengan berbagai macam HP foldable yang ada di pasaran. Ya pastinya supaya komplit experience gue. Yang sudah menemani gue selama beberapa bulan terakhir ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Nah, beberapa waktu lalu gue kedatangan Pixel 9 Pro Fold, foldable terbaru dari Google yang katanya naik kelas banget dari generasi pendahulunya dan punya fitur-fitur AI yang keren. Sambil ngebahas Pixel 9 Pro Fold, gue juga pengen tipis-tipis compare sama Vivo X Fold 3 Pro yang so far merupakan salah satu handphone foldable favorit gue di tahun 2024. Apakah gue akan move on dari Vivo X Fold 3 Pro? Let's go, kita bahas. Hal pertama yang berasa saat pertama kali gue megang Google Pixel 9 Pro Fold adalah, wah, berasa lebih premium daripada Vivo X Fold 3 Pro gue nih. Pixel, dengan frame-nya yang super boxy, modul kamera yang unik, finishing black satin, aura premiumnya itu beneran keluar. Kalau kita perhatikan spec sheet, secara form factor, Pixel lebih kecil karena perbedaan rasio layar. Lebih tipis baik saat folded maupun unfolded, tapi memang lebih berat hampir 20 gram ketimbang Vivo. Garis besarnya, Pixel berasa lebih sedikit compact, sedangkan Vivo lebih berasa natural handlingnya, kayak HP pada umumnya. Dan secara bobot, lebih nyaman di tangan. Kalau boleh milih, gue memilih form factor dari Vivo dan desain maupun build quality dari Pixel. Karena perbedaan rasio layar, otomatis ada perbedaan experience juga. Paling utama dengan personalisasi display dan font size gue, di Vivo selalu ada extra line of content. Di sisi lain, ada 2 poin terkait layar yang harus dicatat. Cover display Pixel somehow terasa tidak full, karena harus berbagi space sama engselnya. Buat yang OCD mungkin ganggu ya. Sedangkan Vivo lagi-lagi ya kayak HP normal aja. Selanjutnya, crease di Pixel jauh lebih obvious dibanding Vivo. Lebih tajam tekukannya, lebih berasa di jari juga. Lagi-lagi seperti yang sudah berulang-ulang kami sampaikan, teknologi engsel foldable masih terpecah. Mau crease-nya minimal atau smooth, ya engselnya rada soft. Gue pribadi nggak ada masalah dengan engselnya Vivo. Justru Vivo punya edge dengan crease-nya yang minimal dan bezel yang lebih tipis juga. Ditambah ekstra fleksibel layarnya karena punya 2 in-display fingerprint sensor serta peak brightness-nya yang lebih tinggi juga. Soal layar, gue prefer experience yang ditawarkan oleh Vivo. Terkait performa Tensor G4, sudah sempat kita senggol di video Google Pixel 9 Pro XL. Di situ kita bandingkan juga dengan prosesor 8 Gen 3. Well, experience-nya masih sama di sini. By benchmark yang kami tes dan secara performa real life, misalnya kita pakai buat ekspor video 4K di CapCut, ya 8 Gen 3 di Vivo X Fold 3 Pro lah yang lebih unggul ketimbang Tensor G4. Walau sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari yang sifatnya normal-normal aja, gue nggak menemukan perbedaan signifikan di antara keduanya. Perbedaan baru terasa jelas untuk urusan baterai. Vivo dengan baterai 5700 mAh bisa dapetin SOT sekitar 7 jam. Sementara Pixel dengan baterai 4650 mAh-nya cuma bisa dapat SOT sekitar 5 jaman. Vivo semakin unggul karena out of the box dapat charger yang bisa ngecas dengan power 100 watt. Baterai penuh dalam waktu kurang lebih 30 menitan. Sedangkan Pixel 9 Pro Fold nggak dapat charger dari paket pembelian. So, kalau untuk urusan tenaga, durabilitas, dan charging, sepertinya gue belum bisa tergoda dengan Pixel 9 Pro Fold. By the way, kedua handphone foldable gue ini sama-sama mempunyai RAM 16GB dengan internal storage 512GB. Nah, yang buat gue tergoda dengan Pixel adalah softwarenya. Enggak, bukan semata soal vanilla Android-nya yang memiliki software support selama 7 tahun, tapi AI features-nya. Di Vivo X Fold 3 Pro, gue pernah share di reviewnya fitur AI apa saja yang tersedia. Tonton lagi deh, gue nggak akan ngulang. Basically, kalau fitur-fitur produktivitas seperti ini udah duluan hadir di Pixel series. Yang gue cari justru yang berhubungan dengan hal-hal kreatif yang berguna yang sekaligus bisa diajak buat eksis di sosmed. Kayak Magic Editor yang bisa melakukan generative fill untuk mengenhance gambar supaya lebih proporsional. Kemudian gue bisa melakukan zoom enhancement kalau foto zoom gue kurang bersih dan tajam. Butuh background foto yang fresh untuk dijadiin thumbnail, gue bisa pakai fitur Reimagine. Nggak perlu repot jepret foto lagi. Mau foto buat lucu-lucuan, gue bisa create dari scratch hanya dengan text prompt di Pixel Studio. Masih kurang, masih ada fitur Add Me di aplikasi kamera. Kita bisa tetap stay in frame tanpa tripod dan tanpa orang random yang harus kita mintain tolong buat foto. Nah, fitur-fitur AI seperti ini yang bikin gue ngerasa seru sekaligus jatuh hati selama menggunakan Pixel 9 Pro Fold.
Di Vivo X Fold 3 Pro, fitur sekelas Magic Eraser aja belum ada di aplikasi bawaannya. Come on, I love Vivo. Cuman memang dari sisi software tetap ada yang harus diperbaiki dari Pixel 9 Pro Fold. Sistem multitaskingnya yang enggak fleksibel, limited untuk 2 app saja. Soal kamera, intinya aja ya, speknya kalian bisa lihat di deskripsi. Smartphone flagship Pixel itu memang udah beberapa tahun terakhir kalah ya secara kamera dengan smartphone ultra premium flagship dari China. Jadi gue nggak kaget kalau smartphone Pixel Fold yang generasi kedua ini yang mana secara spesifikasi memang kameranya itu di bawah Pixel flagship yang Candy Bar masih kalah secara kamera sama foldable asal China yang kualitas kameranya semakin kemari semakin bagus dan bahkan bisa banget bersaing sama flagship high-end Candy Bar lainnya secara kamera. Gue pengen start dari lensa tele. Lensa 5x optical yang ada di Pixel performanya tidak sebaik lensa 3x optical yang ada di Vivo. Paling obvious di Sikon dengan pencahayaan challenging. Sama-sama di 5x lebih bagusan Vivo. Padahal Vivo kalau udah 5x masuknya udah hybrid. Sama halnya di 10x, Vivo masih lebih bagus. Intinya lebih tajam dan juga lebih clear fotonya. Masuk ke kamera utama, kedua HP punya karakter yang berbeda. Jepretan kamera Vivo karakternya eye-pleasing, saturated pada mode vivid, dan sharpeningnya seringkali hampir over. Sedangkan Pixel secara tone lebih natural dengan detail yang oke. Di kondisi backlight, seperti biasa Pixel selalu struggle. Dynamic range dan detailnya kalah dari Vivo. Di pencahayaan artifisial, Pixel lebih baik, lebih natural warnanya. Detailnya bagus nggak lebay, nggak kayak Vivo yang oversaturated warnanya dan kelihatan over sharpening. Di Sikon low light, kalau low light banget, keduanya kurang. Harus pilih-pilih, jangan low light banget. Untuk lensa ultrawide, jepretan Vivo modal point and shoot outputnya lebih tajam dan bersih di Sikon low light. Kalau di good light sih keduanya comparable. Selfie eksternal dan internal display gue sih jarang pakai, secara ini foldable. Pakainya tentu rear camera selfie melulu. Soal video, keduanya bisa gonta-ganti antara lensa kamera belakang di resolusi perekaman 4K 60 fps. Perpindahannya cukup smooth, walau belum level iPhone. Sebagai catatan, Vivo punya kelebihan karena bisa ngerekam up to 8K. Pro tip, output maksimal video Pixel secara warna, detail, dan noise bisa kita dapatkan ketika menggunakan fitur Video Boost yang kini support up to 4K. Sayangnya waktu processingnya lama karena harus dikirim ke server Google dulu, nggak instan. Oke, itulah Google Pixel 9 Pro Fold. Smartphone ini stand out dari segi build quality, AI features, dan juga software support. Sedangkan untuk Vivo X Fold 3 Pro, gue rasa lebih matang dan nyaman secara form factor, experience internal display-nya yang lebih matang, termasuk dengan sistem multitaskingnya yang lebih oke, dan performa sekaligus ketahanan baterainya yang juga lebih kece. Kalau kamera, gue rasa tidak ada salah satu yang unggul lebih mutlak, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung selera aja. Secara keseluruhan, untuk pola pemakaian dan kebutuhan gue masih akan bertahan dengan Vivo X Fold 3 Pro. Terkait fitur-fitur AI, ntar gue nebeng Pixel 9 Pro XL-nya si alias aja. Intinya, Google Pixel 9 Pro Fold tidak kalah menarik. Dan harus tetap kita apresiasi perbaikan yang dihadirkan dibandingkan generasi pendahulunya. Cocok lah buat yang pengen punya HP foldable anti-mainstream. Intinya sama sekali tidak bisa dibilang jelek. Tertarik? Belinya di Gondry Store, karena Gondry Store bayar pajak. Jadi, email dan sinyal dijamin aman. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is G2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!